Dua orang ini cukup mengatakan, demi Allah, saya benar. Jika saya bohong, maka saya siap mendapatkan laknat Allah. Cukup dengan itu selesai mubahalah. Sehingga tidak perlu ganti baju, apalagi ketika sumpah pocong itu biasanya katanya dimandikan. Open Mic ANB. Ustaz, di masyarakat itu biasa orang ada praktek sumpah untuk menegaskan sesuatu. Misalnya sumpah disambar geledek atau sumpah pocong dan yang lainnya. Sebenarnya dalam Islam, karena kan kita tahu Islam agama yang sempurna, bagaimana Islam mengatur permasalahan sumpah, dan kalau melihat referensi tentang Islam, fungsi sumpah dalam Islam itu untuk apa, Ustaz, kira-kira? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mengenai sumpah, dalam Islam aturannya sangat lengkap. Bahkan dalam kitab-kitab fikih, sumpah itu menjadi salah satu judul bab khusus. Mereka nyebut dengan Kitabul Yamin atau Kitabul Aiman wan Nuzur, kitab tentang masalah sumpah dan nadar. Biasanya digandengkan dengan nadar karena bentuknya mirip dan konsekuensinya ketika melanggar sama, yaitu sama-sama harus membayar kafaroh. Kemudian mengenai fungsi sumpah dalam Islam, sumpah dalam Islam fungsinya sama sebagaimana sumpah pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menguatkan ucapan pembicaraan seseorang. Dan secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, sumpah dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua, sumpah di depan pengadilan. Kalau sumpah dalam aktivitas sehari-hari, tujuannya sebagaimana umumnya orang bersumpah. Dia ingin agar ucapannya didengar, kemudian pernyataannya diterima, apabila bentuknya berita, berita itu dipercaya, dan seterusnya. Dia kuatkan dengan bersumpah. Kemudian kalau sumpah di pengadilan, ini biasanya atas permintaan dari pihak hakim atau pihak penggugat atau pihak siapapun yang dia berkepentingan untuk meminta lawannya melakukan sumpah, yang disebut dengan istihlaf. Dan tujuan dari sumpah ini dalam rangka untuk penguatan bukti. Jika sekiranya di situ tidak ada bukti yang menenangkan bagi mereka, yang meyakinkan bagi mereka, salah satu di antara yang bisa dilakukan adalah dengan bersumpah. Lalu aturannya seperti apa sumpah dalam Islam? Secara umum, Nabi SAW mengajarkan agar kita bersumpah dengan menyebut nama Allah. Pernah suatu ketika beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersumpah dengan menyebut nama nenek moyangnya, nama leluhurnya. Dan orang Arab sejak masa silam mereka sudah punya kebiasaan sumpah, dan terkadang mereka menyebut nama leluhurnya. Ketika mendengar itu, Nabi SAW kemudian mengatakan, Ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum, faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak kalian, nama leluhur kalian. Siapa yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah, aw liyasmut, atau jangan bersumpah, atau diam, jangan bersumpah. Orang ketika ingin menyatakan sesuatu dan agar itu dipercaya, kemudian dia gunakan sumpah, maka dia akan menyebutkan sosok yang dia agungkan, yang dia muliakan, yang dia takdimi. Sehingga ketika dia menyebut leluhur, di situ ada isyarat bahwa dia mengagungkan selain Allah. Di saat itulah bentuk sumpah tersebut masuk kategori kesyirikan. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau dia telah berbuat kesyirikan. Sehingga praktek seperti ini dalam Islam tidak ada toleransi, hukumnya dilarang. Baik, Ustaz tadi nyebut kata-kata kafarat gitu, Ustaz. Jadi orang kalau sudah kadung sumpah lalu kemudian ada konsekuensi berupa kafarat. Sebenarnya kafarat itu apa, Ustaz? Dan fungsinya untuk apa? Lalu hubungannya tadi dengan sumpah bagaimana? Kafarat secara bahasa artinya adalah dari kata kafar, kafir, yang artinya menutupi. Sehingga disebut sebagai kafarat karena fungsi dia menutupi kekurangan yang dialami oleh seseorang disebabkan kesalahannya. Dan melanggar sumpah termasuk kesalahan. Oleh karena itu perlu ditutupi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan apa yang bisa menutupi kesalahan itu, yaitu dengan membayar kafarat. Dan kafarat sumpah dilakukan ketika
seseorang ingin membatalkan sumpahnya atau telah membatalkan sumpahnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kafarah sumpah ini dalam Al-Qur'an, "Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah." Kalau kalian melanggar sumpah, maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan min awsati ma tut'imun ahlikum, dengan makanan standar yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian yang menutup aurat bagi mereka kepada 10 orang miskin. Atau yang satunya adalah membebaskan budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau dia tidak menjumpai ketiga-tiganya, nggak mampu untuk melakukan ketiga-tiganya, maka dia bisa berpuasa 3 hari. Apakah 3 hari ini harus berturut-turut? Ulama beda pendapat. Taib. Sehingga pada prinsipnya, bagi mereka yang melanggar sumpah, disediakan cara untuk menutupi kesalahan ini, yaitu dengan membayar kafarah, bisa dengan melakukan salah satu di antara 3 pilihan yang pertama. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian yang menutup aurat kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau 3 ini dia nggak bisa, nanti dia bisa puasa selama 3 hari. Baik Ustaz, kembali ke pertanyaan pertama tadi Ustaz, mengenai praktek atau fenomena sumpah pocong atau sumpah disambar geledek dan yang lain. Ini sebenarnya praktek sumpah yang melanggar syariat atau tidak? Dan kalau sudah kadung terucap Ustaz, apa yang harus dilakukan orang ini? Apakah dia harus bayar kafarah juga atau nggak perlu? Karena mungkin tadi ada pelanggaran syariat dan sejenisnya. Pada prinsipnya dalam Islam, sumpah itu cukup sebatas ucapan, penegasan dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah. Misalnya dengan mengatakan wallahi, demi Allah, atau nama-nama Allah yang lain, War-Rahman, War-Rahim, dan nama yang lainnya. Atau dengan sifat Allah. Misalnya wa bi'izzatillah, bi'izzatillah atau wa izzatillah, atau nama dan sifat Allah yang lainnya. Intinya dia boleh menyebut nama Allah atau sumpah Allah. Dan tidak ada kegiatan khusus atau amalan khusus. Misalnya ketika bersumpah, posisi tangan harus sedekap, atau posisi tangan harus bagaimana, nggak ada. Karena itu, jika dilihat dari kegiatan yang ada di masyarakat misalnya, mereka ingin sumpah itu biar lebih kuat. Lalu dilakukan agenda tertentu atau kegiatan tertentu, misalnya memakai kain kafan, dibuat seperti pocong, lalu dia disuruh untuk menyatakan sumpah, dan keyakinannya adalah kalau sampai dia melanggar, maka nanti dia akan mati misalnya. Apakah ada seperti ini? Puncak tertinggi sumpah dalam Islam itu terjadi ketika ada orang yang bersengketa. Nah, kemudian dalam sengketa itu mereka ingin menetapkan siapa sih yang benar dan siapa yang bohong. Dalam hal ini ada yang disebut dengan mubahalah dan ada yang disebut dengan li'an. Bedanya di mana? Kalau mubahalah sifatnya hanya untuk menegaskan siapa yang benar, siapa yang bohong dalam setiap urusan, selain praktek perzinaan, selain selingkuh. Tapi untuk li'an ini hanya terjadi pada kasus selingkuh. Ketika seorang istri selingkuh, suaminya menuduh istrinya selingkuh dan dia nggak punya bukti, tidak bisa mendatangkan 4 saksi, dan suaminya tidak punya bukti berupa saksi untuk penguatan di pengadilan bahwa istrinya selingkuh. Maka yang bisa dilakukan adalah dia nanti mengajak istrinya untuk melakukan praktek li'an di hadapan hakim. Sementara untuk selain itu, maka yang dilakukan adalah mubahalah. Dan mubahalah ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dulu ada beberapa orang Nasrani dari Najran yang datang ke Madinah dan mengajak debat Rasulullah SAW. Peristiwa ini Allah ceritakan di surat Ali Imran. Allah berfirman, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan tentang Nabi Isa itu sebagaimana Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Adam dari tanah, thumma qala lahu kun fayakun, kemudian Allah berfirman kun, maka jadilah Adam. Dalam debat ini Nabi SAW menjelaskan
bahwa Nabi Isa, kenapa kalian itu mengatakan Allah sebagai bapaknya Isa dan Isa adalah anak Allah? Padahal Isa dan Adam itu sama. Nasrani beralasan, siapa bapaknya Isa kalau bukan Allah? Sementara Maryam adalah wanita suci yang tidak pernah berzina. Maka Al-Quran mengajarkan, kalau kalian bisa mengimani ada seorang manusia yang tercipta tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam, kenapa kalian sulit untuk mengimani ada manusia yang tercipta punya ibu nggak punya bapak, yaitu Nabi Isa? Maka Allah jelaskan, inna mathala Isa kamathali Adam. Pembahasan tentang Isa sebagaimana Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, kun, maka jadilah Adam. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, maka janganlah kalian menjadi orang yang ragu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kalau sudah mendapatkan penjelasan seperti ini, faman hajjaka fihi, siapa yang mendebatmu wahai Muhammad berkaitan dengan masalah Isa, bahwasanya dia bukan anak Tuhan, dia bukan anak Allah, faqul ta'alu, ajak kepada mereka, ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum, mari kita undang anak-anak kita, anak-anak kalian, anakku dan anak kalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, istri kalian dan istriku, wa anfusana wa anfusakum, diri kalian dan diriku dan diri kalian, thumma nabtahil, kemudian kita melakukan mubahalah, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, lalu kita jadikan laknat Allah berlaku untuk siapa di antara kita yang pendusta, yang salah klaimnya. Sehingga di sini ada tantangan yang diberikan oleh Al-Quran melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Nasrani yang waktu itu datang ke Madinah dari Najran. Kalau kalian tetap ngeyel berkaitan bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah, buat mubahalah. Siapa di antara kalian yang berdusta, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Sampai mereka kemudian berdiskusi, ini diterima nggak tawarannya. Hingga kebanyakan mereka, mayoritas mereka, lalu memutuskan jangan diterima. Karena kalau benar bahwasanya Muhammad ini Nabi, kalian pasti kalah dalam mubahalah. Dan nanti efeknya akan terjadi laknat yang turun pada dirinya, pada istrinya, anak-anaknya, pada keluarganya. Mereka nggak berani. Akhirnya mereka mundur. Lalu mereka minta, kalau begitu gantikan siapa di antara sahabatmu yang bisa menggantikan kamu. Nabi SAW kemudian menunjuk Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan beliau mengatakan, innahu aminu hadhil ummah, bahwasanya beliau adalah amin hadhil ummah, orang yang amanah kepercayaan di tengah umat ini. Dan ini contoh sumpah puncak. Jadi bentuknya adalah mubahalah. Mubahalah itu memberikan laknat kepada siapa yang berdusta, yang berbohong dalam sebuah sengketa atau kasus yang belum selesai antara dua orang. Ustadz, mengenai sumpah pocong tadi Ustadz, sebenarnya di video kita sebelumnya kita pernah bahas kasus Vina itu. Nah sekarang sempat naik lagi Ustadz mengenai sumpah pocong untuk menegaskan kebenarannya. Dan bisa nggak Ustadz praktek sumpah pocong ini menjadi halal atau boleh? Karena kan hanya sekedar kemasan Ustadz ya, maksudnya ya tampilan saja yang dibungkuskan kafan, tapi intinya kan menggunakan Al-Quran, intinya menegaskan bahwa ya ini adalah benar apa yang saya sampaikan, benar apa yang saya ucapkan. Apakah itu bisa Ustaz melegalkan sehingga kita bilang ya ini tidak apa-apa, ini halal, ini boleh. Adapun masalah ya pakaian ya sama seperti kayak kita pakai batik lah mungkin gitu. Itu gimana Ustaz tanggapannya? Sumpah pocong dengan cara di mana yang bersumpah dikasih pakaian kain kafan ya. Tentu saja orang memakai seperti ini bukan hanya sebatas pakaian. Akan berbeda ketika kita pakai dress code kayak gini ya. Kamu pakai ini, pakai ini. Ada nggak unsur ideologi yang melekat di situ? Nggak ada. Nggak ada. Misalnya orang pakai batik atau pakai baju seperti ini. Ada nggak sisi keyakinan tertentu? Saya pakai ini biar A, biar B, biar C. Saya yakin nggak ada ya. Nggak ada.
Lain halnya kalau tiba-tiba ada orang pakai kain kafan, kemudian dibuat seperti pocong. Kamu pakai ini tujuannya apa? Saya mau bersumpah. Terus tujuannya apa? Dia punya keyakinan dengan pakai ini, kalaupun sumpahnya salah, dia akan mati. Dan adanya keyakinan itu tentu saja akan berbeda suasananya jika dibandingkan dengan orang memakai batik, orang memakai baju A, baju B. Bukan hanya sebatas bajunya. Tapi di balik itu ada ideologi yang dia inginkan. Oleh karena itu dalam hal ini, jika saya dimintai saran ya, kalau ada orang yang mau mempraktekkan sumpah pocong itu sebaiknya gimana? Sebenarnya sudah ada panduannya. Kalau mau bersumpah dengan kasus yang ingin ditegaskan, dan di situ ada ketegangan yang nggak selesai, yaitu dengan cara mubahalah. Cukup dengan mubahalah. Insya Allah itu sudah mewakili. Karena inti dari sumpah itu adalah penegasan. Dan kalaupun misalnya kita ingin agar siapa yang bohong dia dikutuk oleh Allah, maka caranya dengan cara mubahalah tadi. Tidak perlu pakai ganti pakaian dan seterusnya, namun dengan pernyataan, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin." Kita bermubahalah dan kita tetapkan siapa yang pembohong dia akan mendapatkan laknat Allah. Dua orang ini cukup mengatakan, "Demi Allah, saya benar. Jika saya bohong, maka saya siap mendapatkan laknat Allah." Pihak yang kedua juga menyatakan yang sama. "Demi Allah, saya benar. Jika saya bohong, maka saya siap mendapatkan laknat Allah." Cukup dengan itu selesai mubahalah. Sehingga tidak perlu ganti baju. Apalagi ketika sumpah pocong itu biasanya katanya dimandikan. Sebagaimana layaknya jenazah. Dia dimandikan, kemudian dikasih kain kafan. Mungkin akan dilucuti seluruh pakaiannya, karena dia harus menggunakan kain kafan. Dan tidak perlu seperti itu, karena Islam tidak mengajarkan demikian. Kalaupun mau bersumpah, cukup dengan cara tadi ya, penegasan wallahi. Jika mau lebih kuat lagi dan ada konsekuensi bagi siapa yang bohong, ingin agar konsekuensi itu ditimpakan di dunia, cukup dengan kalimat, saya siap dilaknat oleh Allah di dunia atau di akhirat jika saya bohong. Dan itu yang dimaksud dengan mubahalah. Baik Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk masyarakat kita secara umum mengenai sumpah atau mubahalah tadi? Di momen-momen apa mereka itu, ini kamu perlu sumpah nih, ini kamu perlu mubahalah, agar jangan sampai sumpah atau mubahalah tadi dilakukan pada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu juga sumpah atau nggak perlu juga mubahalah. Itu gimana Ustaz arahan untuk mungkin masyarakat? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan arahan itu dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah. Wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah kalian. Makna menjaga sumpah itu ada 3. Yang pertama, sebelum bersumpah, jangan gampang bersumpah. Tahan lisan kalian, tahan diri kalian. Lebih baik tidak bersumpah daripada bersumpah. Kenapa? Karena ketika kalian bersumpah itu menyebut zat yang maha agung, zat yang maha besar, yang maha mengetahui, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muliakan nama Rabbmu. Jangan gampang kau gunakan dalam sumpah, apalagi hanya untuk urusan yang remeh, untuk urusan duniawi, untuk urusan yang ringan. Maka jangan sampai kau ini bersumpah dalam rangka mengagungkan nama Allah. Artinya, aku malu untuk sampai menyebut nama Allah jika dalam hal ini aku bersumpah sementara untuk hal yang seperti ini, hal yang remeh. Udahlah, selesaikan saja tanpa harus bersumpah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kalaupun orang itu sangat butuh untuk bersumpah, kemudian dia bersumpah, maka jagalah sumpahmu dengan cara bersumpah yang benar. Jangan sampai dia bersumpah untuk sesuatu yang dusta. Yang kedua, kalau sudah terlanjur bersumpah, jaga jangan sampai dibatalkan. Yang ketiga, makna yang ketiga, jika kamu terpaksa harus membatalkan, maka bayar kafarahnya. Ini 3 makna berkaitan dengan arti dari wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Maka pada prinsipnya kaum muslimin, agar dia bisa lebih cerdas dalam menjaga lisannya, Anda memang
butuh untuk menegaskan kalimat itu, tapi terkadang tidak harus pakai sumpah. Apalagi dalam urusan dunia ya, yang mungkin untung juga nggak seberapa, rugi juga nggak seberapa. Barangkali tidak perlu harus sampai diiringi dengan sumpah jika hanya untuk urusan uang sekian ratus ribu atau sekian juta, karena kita memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala.